Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai Fitur Driven Development. Dengan saya, Indah Oriza Sativa. Saya Topan Pranitra. Saya Sonia Disnita. Nah, di sini saya akan membawakan tentang sejarah dan tokoh mengenai Fitur Driven Development. Sejarah FDD pertama kali diperkenalkan ke dunia pada tahun 1999 melalui buku Java Modeling in Color with UML. Kombinasi dari proses perangkat lunak yang diikuti oleh perusahaan Jeff DeLuca dan konsep fitur Peter Code. FDD pertama kali diterapkan pada tim beranggotakan 50 orang selama 15 bulan untuk sebuah bank besar Singapura pada tahun 1997. Yang segera diikuti oleh inisiatif kedua beranggotakan 250 orang selama 18 bulan. Tahap-tahap FDD yaitu pertama dia mengembangkan perangkat lunak atau BSA untuk mengembangkan produk. Pertama dia berfokus pada pengembangan keseluruhan, kemudian membangun daftar fitur, kemudian merencanakan berdasarkan fitur-fiturnya, kemudian mendesain berdasarkan fitur, lalu membangun berdasarkan fitur tersebut. Kemudian didorongnya oleh fitur, pembangunan selalu mengembangkan penambahan atau fitur untuk dipamerkan kepada customer. Nah, semua dirancang dengan memamerkan fitur itu kepada pelanggan sehingga mereka dapat memberitahu apakah itu yang mereka harapkan atau tidak, dan kami sebagai developer bisa menyesuaikan jika perlu aktivitas pengembangan yang dikirakan oleh fitur tersebut. Karakteristik dari fitur Driven Development, menurut Karlberg, penggunaan FDD sebaiknya digunakan jika mempekerjakan 10-250 desainer yang memiliki kemampuan teknis lebih dari rata-rata, dan jangan digunakan jika jumlah tim kurang dari 10 tim yang sedang belajar menguasai pekerjaan, dan jika kurang dukungan dari sistem. FDD lebih terhierarki daripada extraordinary programming, memiliki lesson ownership yang terpisah-pisah. Jika dalam rentang jumlah engineer di atas rata-rata, klien tidak dilibatkan. Oke, selanjutnya FDD lebih fokus pada hasil yang dapat diukur daripada proses perancangan. Kemudian sistem yang dikembangkan lebih rapi sehingga memudahkan tim pengembang bekerja secara efektif dan menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan klien. Kemudian perancangan sistem dibuat sederhana mungkin namun tetap memenuhi kebutuhan klien. Kemudian setiap langkah dalam proses FDD itu dibuat secara jelas sehingga memudahkan tim dalam mengelola dan mengevaluasi proyek. Baik, selanjutnya kekurangan FDD, yaitu FDD ini membutuhkan tim dengan keterampilan yang tinggi atau bisa dibilang orang-orang yang sudah ahli. Kemudian FDD ini membutuhkan pekerja yang banyak, yaitu 10-250 orang, sehingga menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian dalam pengembangannya, satu fitur itu bergantung dengan fitur yang lainnya, sehingga jika ada satu fitur yang belum selesai maka proyek bisa tertunda. Kemudian perubahan fitur hanya boleh dilakukan dalam batas tertentu dan pelibatan klien terbatas di beberapa tahap saja. Fitur Driven Development cocok digunakan pada aplikasi dengan skala yang cukup besar. Penggunaan aplikasi FDD juga sebaiknya digunakan jika mempekerjakan 10-250 desainer yang memiliki kemampuan teknis lebih dari rata-rata. FDD lebih terhierarki daripada extraordinary programming, memiliki course proprietorship yang terpisah-pisah. Sukses jika dalam rentang jumlah desainer di atas rata-rata dan klien tidak terlibat dalam seluruh urutan dari proses tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan maupun tambahan bisa komen di bawah ini ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.